supaya duitnya saya kadang yang itu semacam itu ya kembali kepada keyakinan. Wahakal Yafi'u an Sa'd bin Abdillah, ini ada cerita yang banyak. Tapi intinya ketika kita mau sholat maka wajib berwudu. Ada satu sahabat yang disebut Rasulul Malaikat, sahabat yang wafat dalam keadaan junub, Hawlah bin putra dari Abu Amir Ar-Rahi. Siapa Abu Amir itu? Orang yang memprakarsai membangun masjid Dilah. Masjid Dilah, masjid yang dibangun dengan niat yang tidak baik. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat hijrah dari Mekah hari Senin, masuk ke Madinah kedua di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat baru masuk ke kota Madinah. Dan mengatakan Jumatnya bukan di kota Madinah, itulah Jumat pertama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuba, di Masjid Kuba, Kanjeng Nabi mampir dulu di tanah Kuba 4 hari. Kanjeng Nabi itu subhanallah, dalam perjalanan hidupnya semuanya dilakukan hari Senin. Berangkat hijrah hari Senin, masuk kota Madinah atau sekitar Madinah hari Senin. Hari Senin, bukan di bulan Muharram, di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal Senin masuk kota Kuba 4 hari, tinggal di Kuba. Senin masuk, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pagi. Okilat Jumat pada dulu. Hanya mengatakan Jumat siang, Jumat pagi. Gitu. Dan sholat Jumat yang dilakukan saat itu adalah sholat Jumat pertama yang dilakukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang munafik, bahkan termasuk rahib Abu Amir Ar-Rahib itu, dia bikin masjid namanya Masjid Dilah. Allah yang menyebutkan masjidnya disebut Masjid Dilah. Abu Amir punya putra namanya Hawlah, iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Amir pemimpin orang-orang yang tidak iman kepada Nabi Muhammad, tapi putranya iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hawlah punya istri namanya Jamilah. Siapa itu Jamilah? Putri dari Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang munafik kota Madinah. Hawlah ini senang dengan seorang wanita. Dia yang minta kepada Rasul, nikahkan saya dengan dia. Karena bisa mendikit. Laki-laki kalau demen minta ke orang tuanya, jangan main dijelas. Minta ke orang tuanya, Pak, lu anaknya.
karena sudah terlanjur suka hamdalah ini, kata kepada Nabi ya untuk dinikahkan kepada Jamilah bin Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpin munafik Madinah. Jadi suami istri ini orang tuanya satu circle, circle-nya orang-orang yang benci pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi anaknya bukannya umat Nabi. Makanya diberikan orang tua, ya orang tua ada yang menjadi putra, yang menjadi anak. Nah, hamdalah itu sebagaimana kita tahu ketika seseorang mati maka wajib dimandikan, wajib disucikan agar bisa disolatkan, agar bisa disolati maka wajib dimandikan, ya, wajib dimandikan. Dan rupanya hamdalah ini malamnya habis subuh dengan istrinya, hingga ya, harus mandi. Belum sempat mandi, undangan untuk perang sudah datang, kumpul makan. Demikian ternyata wafat beliau. Sehingga ketika akan disolatkan, sahabat bilang kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Rasul, beliau ini kata istrinya berangkat belum junub, belum mandi, bukan cuma kayak pisang. Tapi apa kata Nabi? Tadi aku melihat malaikat memandikan. Subhanallah, luar biasa. Rasul, tadi aku melihat malaikat memandikan jenazah. Persis malaikat. Orang yang jenazahnya dimandikan oleh malaikat. Ya, itu hamdalah. Ya, punya orang tua Abu Amir. Allah itu Maqaddana salat di jahiliyah. Zaman jahiliyah sudah berputih agama Nasrani, juga dia menjadi pendeta. Menggagas membuat masjid ya, yang disebut Masjid Bilal. Ya, itu sama cerita. Ya, itu. Kalau itu sahabat, kalau ini ulama. Faslun fi ahkamil wudu. Setelah cerita-cerita yang menjelaskan keutamaannya berwudu, sehingga timbul di hati kita semakin kuat bahwa wudu bukan cuma ibadah, ada sir, ada rahasia yang Allah berikan di dalam wudu, yang manfaatnya kembali kepada kita. Bahkan ibadah bisa jadi tidak sah ketika dilakukan tanpa wudu. Ya, luar biasa pentingnya wudu. Ada tetesan yang paling kedua, tetesan yang paling dicintai Allah. Ya. Dan ada dua akar sisa yang paling dicintai oleh Allah. Dalam hadis Riyadhus Shalihin. Dua tetesan yang paling dicintai Allah, tetesan air mata karena takut kepada Allah, dan tetesan darah fisabilillah, itu paling dicintai Allah. Ya, darah yang menetes demi membela, ya, dan air mata yang menetes karena takut
menangis itu bukan orang yang hebat, justru pemberani. Itu dengan kayak suami zaman sekarang, di luar jadi macan, di rumah jadi kucing. Ayah. Itu masuk surganya paling pertama tuh, karena tertekan dari dulu. Tidak, ya, apa itu yang dimuliakan Allah. Itu tetesan yang paling dicintai oleh Allah, tetesan air mata karena takut kepada Allah dan tetesan darah. Dan dua sisa yang paling dicintai Allah, sisa luka, bekas luka sebab membela agama Allah dan bekas air wudhu. Itu paling dicintai Allah. Makanya makruh bagi kita setelah wudhu, ya, karena setiap tetesan dalam hadis yang lain ada malaikat yang mendorong. Syurutuhu, syaratnya wudhu ma'un mutlaq, bali ma'un mutlaq, diingatkan lagi air yang setelah air tidak ada kalimat yang lain. Banyak kenapa banyak guys? Ya. Ketika setelah kalimat air tidak ada tambahannya, itu yang disebut air mutlaq. Mutlaq itu pas, orang itu pas. Air apa? Satunya banyak. Ya. Atau ada tambahannya, tapi tidak mutlak, sesuai dengan tempatnya. Ya. Atau sesuai dengan asalnya, air sungai, air sumur, air. Ya. Maka air itu akan berubah nama ketika berubah tempatnya. Air sumur karena judulnya si sumur itu digodok dan ini jangan ada bukan banyak sumur mana. Ya. Itu yang disebut ma'un mutlaq. Maka air semacam itulah yang bisa digunakan untuk berwudu. Atau minimal kita punya anggapan bahwa air itu wa Islam, karena wudu adalah ibadah, maka pelakunya harus orang Islam. Ketika ada orang yang tidak Islam, tidak iman kepada Allah, kemudian dia berwudu, tidak sah, karena niatnya sudah tidak sah. Wa tamyizun mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri, itu mumayyiz. Ya. Walaupun wudunya belum wajib, kalau dia bisa berwudu, ya, walaupun sholat belum wajib baginya, ketika dia bisa sholat, maka sholatnya sah, wudunya sah, pahalanya orang tuanya yang berpahala. Karena belum alam, belum mendapat, belum terbagi aturan-aturan Allah. Begitu balik, maka semua aturannya terbebani padanya. Yang baik ada pahalanya, ya, maksiatnya, dosanya dia. Nah, ketika yang berwudu adalah orang yang mumayyiz, orang anak, ya, anak yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, bisa makan sendiri, ya, bisa bersuci sendiri. Berapa tahun? Tergantung didikan orang tua. 6, 7 tahun, 8 tahun, itu sudah mumayyiz, sah wudunya, ya, walaupun belum wajib. Wa ilmu fardiyatihi, dan tahu bahwa wudu yang dia lakukan itu fardu.
harus tahu bahwa wudu yang dia lakukan itu wajib. Ya, yang mantap wudu. Ya, karena wudu adalah ibadah. Di dalam setiap ibadah ada niat. Bagaimana kita niat itu mantap. Bagaimana kita akan mantap. Bagaimana kita di dalam niatnya bisa mantap kalau kita fungsinya wudu tidak tahu. Wudu yang apa berarti? Ya, maka dia harus tahu ya, bahwa wudunya itu mau ya, untuk melakukan hal-hal yang harus wudu, walaupun ibadahnya mungkin bukan ibadah yang wajib. Ibadah itu belum tentu ibadah yang wajib. Ketika kita mau sholat sunnah, tahajud, wajib wudu, wajib. Tahajudnya sunnah, tapi wudunya tetap wajib. Ketahui bahwa wudunya itu wajib.